Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Ya Nama Swaha, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Ya Tuhan, semoga pikiran baik datang dari berbagai penjuru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Ida Sang Yang Widuwasa. Berkat Asung Kertawarnagrahanya, saya, Ibu Tudiartika Dewi, dapat membawakan Dharma Wacana dengan tema Tatom Asi untuk Kerukunan. Umat Hindu yang sangat berbahagia, di era modern ini, saya melihat kita semua sudah sangat individualis. Bahkan, di satu pasraman, ada loh yang tidak saling mengenal. Masyarakat sibuk membicarakan tentang masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, dan sebagainya. Tetapi, masalah kerukunan ini jarang sekali untuk dibicarakan. Untuk itu, saya sangat amat berterima kasih kepada Ketua Badan Penyiaran Hindu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Ketua Lembaga Dharma Duta yang telah menyelenggarakan dan mensupport lomba ini dengan membawakan tema kerukunan dalam Hindu, yang pastinya akan meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya kerukunan itu. Umat Hindu yang sangat berbahagia, yang pertama perlu kita ketahui adalah apa itu kerukunan. Hidup rukun adalah hidup yang damai, tentram, dan bahagia. Hidup rukun juga merupakan hidup yang saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Hidup rukun ini sangat penting untuk kita bina, dan saya memiliki 3 poin utama mengapa hidup rukun ini sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketidakrukunan dapat menimbulkan konflik. Umat Hindu yang sangat berbahagia, saya ingin bertanya, siapa di sini yang suka sekali bertengkar dengan adik atau kakaknya? Nah, ini merupakan salah satu contoh ketidakrukunan yang sering sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Sama saudara sendiri saya bertengkar, apalagi dengan yang lain. Contoh ketidakrukunan ini pasti akan menimbulkan konflik dan perselisihan. Dan ini sangat bertentangan dengan prinsip kita di agama Hindu, yaitu cinta damai. Di Hindu kita diajarkan untuk saling menyayangi, mencintai, dan mengasihi. Di Hindu juga kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan yang baik antar sesama. Yang kedua, ketidakrukunan dapat menurunkan tingkat kebahagiaan seseorang. Umat Hindu yang sangat berbahagia, bagaimana perasaan kita jika di lingkungan sekitar kita sering terjadi konflik? Ya, tentu saja kita tidak bahagia. Bahkan menurut penelitian, seseorang yang tidak pernah menjalin kerukunan antar sesama dipastikan hidupnya tidak sebahagia orang yang menjalin kerukunan antar sesama. Yang artinya, ketidakkerukunan ini berhubungan dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Yang ketiga, Ida Sang Yang Widuwasa, Tuhan kita, mewajibkan kita semua untuk menjalin kerukunan antar sesama. Ia bahkan pernah bersabda pada kitab suci Weda, tepatnya pada Atharva Weda, ayat 3, sloka 30, mantra 4, yang berkata, "Wahai umat manusia, bersatulah engkau seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah kerukunan di antara kamu." Umat Hindu yang sangat berbahagia, setelah kita mengetahui betapa pentingnya kerukunan ini, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk membangun kerukunan ini di era modern. Kita dapat menerapkan konsep Tatom Asi, yang artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika kita menyakiti orang lain, sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita menyayangi orang lain, sama dengan kita menyayangi diri kita sendiri. Yang artinya adalah kita adalah satu. Kita semua adalah satu kesatuan yang bersumber dari Ida Sang Yang Widuwasa. Jadi, ajaran Tatom Asi ini mengajarkan kita untuk memandang seluruh makhluk hidup ciptaan Ida Sang Yang Widuwasa dengan pandangan yang sama, dan mengajarkan kita untuk saling menyayangi antar seluruh makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang kita sayangi, tetapi seluruh makhluk hidup juga kita harus sayangi, seperti hewan dan tumbuhan. Umat Hindu yang sangat berbahagia, perlu saya ingatkan kembali bahwa kita berasal dari sumber yang sama, yaitu Ida Sang Yang Widuwasa. Dan kita juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi, apa alasan kita untuk tidak rukun dengan sesama?
Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk menjalin kerukunan dan menciptakan kebahagiaan. Sekian Dharma Wacana dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan Dharma Wacana ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.